Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya teman-teman, masih dalam perkuliahan online kita. Untuk kali ini, pertemuan ke-10 mata kuliah proyek pengembangan software, kita akan membahas tentang Project Communication Management atau manajemen komunikasi proyek. Apa aja yang akan kita bahas antara lain pentingnya komunikasi, kemudian definisi dari manajemen komunikasi proyek itu seperti apa, tahapan-tahapan tentang manajemen komunikasi proyek, dan juga peningkatan komunikasi manajemen proyek IT. Oke, kita lihat dahulu kenapa sih komunikasi proyek itu kok penting dalam sebuah pelaksanaan proyek ya. Karena seperti kebanyakan proyek, kadang sebagus apapun proyeknya, apabila cara penyampaiannya itu tidak tepat atau tidak sesuai, maka goal dari proyek kita yang sangat luar biasa itu tidak akan dapat diterima oleh pengguna proyek kita atau calon pengguna kita ya. Dalam hal ini khususnya adalah stakeholder ataupun klien kita. Sehingga dalam komunikasi proyek itu sangat penting ya, karena apa, sebagian besar proyek kadang menjadi gagal hanya karena cara berkomunikasinya yang tidak sesuai atau kurang tepat ya. Nah, karena proyeknya itu berbasis pada IT, tentu saja siapa yang seharusnya dapat menyampaikan dengan baik maksud, tujuan, kemudian juga skopnya, dan juga bagaimana nanti proyek-proyek IT tersebut akan dijalankan, selayaknya yang menyampaikan adalah para profesional IT-nya ya. Jadi para profesional IT tersebut harus dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, hal ini juga yang akan menjadi keberhasilan para profesional IT di bidangnya. Ya, jadi para profesional IT tidak hanya harus pandai dalam hard skill-nya, tetapi juga harus pandai dalam soft skill-nya. Salah satu soft skill yang harus dimiliki adalah keterampilan lisan dalam menyampaikan proyek yang dimaksudkan. Ya, jadi manajemen proyek atau cara komunikasi di bidang proyek ini sangat penting bagi para manajer proyek. Khususnya apa? Khususnya dalam menyampaikan mengenai informasi-informasi terkait proyek yang akan dijalankan sehingga nantinya akan tepat sasaran ya. Nah, informasi-informasi tersebut harus tepat waktu disampaikannya ya, artinya jangan sampai menyampaikan informasi kepada stakeholder itu terlambat sehingga stakeholder tidak memahami apa yang telah dikerjakan project sampai dengan saat ini gitu ya. Kemudian apa yang perlu kita kumpulkan untuk mengetahui progres dari proyek yang sedang dijalankan. Bagaimana mengatur waktu dengan tepat agar dokumen-dokumen tersebut, kegiatan tersebut, dan laporan-laporannya sampai pada kita tepat pada saatnya, sehingga pelaporannya pun bisa tepat waktu. Tahapan dalam manajemen komunikasi proyek antara lain ada perencanaan, kemudian pendistribusian, pelaporan kinerjanya, dan juga mengelola stakeholder. Dalam perencanaan komunikasi tentu saja kita harus pandai menentukan informasi apa saja yang perlu disampaikan sehingga para pemangku kepentingan atau stakeholder itu bisa memahami sesuai dengan porsinya. Ya, kemudian distribusi informasi. Bagaimana informasi yang diperlukan oleh para stakeholder tersebut itu sampai kepada mereka tepat pada waktunya. Misalnya progresnya sampai saat ini sudah sampai di mana sehingga goalnya bisa tepat waktu. Pelaporan kinerja antara lain adalah menyangkut pengumpulan dan penyebaran informasi, termasuk adalah progres pengukuran sesuai tidak dengan perencanaan kita, sesuai dengan WBS yang sudah kita buat, dan juga mungkin biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam proyek. Kemudian mengelola stakeholder. Tentu saja proyek sangat erat kaitannya dengan para stakeholder, makanya sangat perlu mengkomunikasikan bagaimana kebutuhan stakeholder tersebut ya, apakah sudah sesuai harapan ataukah masih ada yang belum tepat. Perencanaan komunikasi antara lain yang perlu disampaikan adalah bagaimana formatnya, kontennya ya, kemudian orang-orang yang akan menerima dan siapa saja yang menghasilkan informasi, serta hal yang paling
penting juga adalah metode apa yang digunakan serta teknologi yang mendukungnya, ya. Jadi kita dalam menyampaikan proyeknya itu harus formatnya seragam, ya, antara lain misalnya dalam penyampaian laporan sehingga mudah dibaca, ya, siapa saja yang berhak menerima laporan tingkat ini, siapa saja yang akan mengakses atau yang perlu menerima progres dari proyek kita. Kemudian juga frekuensi atau penjadwalannya, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, dan seterusnya, ya. Metodenya antara lain bisa sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya secara kontinu menggunakan email, maka menggunakan email terus dan didukung oleh yang lainnya juga. Jadi jangan progres minggu pertama lewat email, kemudian minggu kedua hanya menggunakan telepon saja dan seterusnya, ya. Jadi dalam hal ini juga tidak lepas dari yang namanya terminologi, ya, yaitu daftar istilah, karena pemangku kepentingan kita belum tentu semuanya adalah orang yang memahami teknologi proyek yang sedang dijalankan atau sedang dikembangkan, ya. Nah, bagaimana mendistribusikan informasinya? Cara mendistribusikan informasinya itu harus memilih media yang cocok. Para stakeholder harus bisa mengakses semua tersebut atau dapat menggunakan media untuk mendistribusikan informasinya, ya, sehingga kita juga harus memahami penerima informasi kita, apakah ini yang disampaikan untuk individual ataukah disampaikan untuk berkelompok, ya. Terutama hal ini adalah dalam menyampaikan berita buruk, dalam artian adalah mungkin ada keterlambatan dari progres sebuah progres sebuah proyek kita, ya, dari satu kegiatannya, maka itu jangan langsung di-bloom yang kemudian akan menimbulkan kepanikan atau sehingga berpikir bahwa ini pasti proyeknya tidak akan selesai, ya, melainkan kita harus menyampaikan juga alternatifnya. Nah, kemudian cara pelaporan kinerjanya antara lain itu adalah harus menjelaskan apa saja yang utamanya telah dilaksanakan selama proyek ini, ya, dan juga kemajuan dari proyek-proyeknya, sehingga kita sebagai pelaksana atau manajer proyek itu bisa menyampaikan informasinya sesuai dengan keadaan yang terakhir dan tren yang sedang berjalan saat ini, sehingga stakeholder itu akan senantiasa memiliki harapan yang bagus sesuai dengan goal atau skop proyek yang awalnya telah disampaikan, ya. Nah, untuk mengelola stakeholder antara lain apa aja? Antara lain bisa dijelaskan atau bisa menggunakan matriks, ya, matriks dari manajemen harapan maupun catatan-catatan isu, ya. Karena stakeholder ini adalah orang yang tidak secara langsung terlibat dengan kegiatan proyek kita. Jadi harus sangat berhati-hati ketika menyampaikan informasi kepada mereka, ya. Jangan sampai awalnya itu sudah sangat setuju dengan proyek yang kita bangun, kemudian karena salah dalam penyampaian progres dan komunikasinya, mereka menjadi kurang begitu tertarik, ya. Ini adalah contoh manajemen harapan, ya. Misalnya untuk mengukur tingkat kesuksesan proyeknya adalah dari scope, time, dan cost-nya. Prioritinya yang mana? Time-nya dulu, karena ini menggunakan proyek. Kemudian baru kita menilik pada scope dari proyeknya, ya, apakah sesuai atau tidak, ya. Kemudian ada cost-nya. Jadi dalam hal ini misalnya waktunya itu kita sudah menentukan deadline untuk jadwal 1 tahun misalnya, ya, ya harus sesuai dengan realisasinya. Artinya jika membangun proyeknya dalam skala besar, benar-benar bisa sesuai tidak dalam waktu 1 tahun, ya, dari mulai perencanaan sampai dengan implementasi teknologi informasi ke lapangan, apalagi dalam hal ini jika melibatkan banyak pengguna, ya, dalam skop yang sangat luas. Jadi waktu yang dischedulkan pun di sini harus schedule is very realistic, artinya harus benar-benar sesuai, ya. Jangan sampai proyek yang sekiranya bisa selesai dalam waktu 1 tahun, di situ digambarkan very realistiknya ini bisa kok dilakukan dalam 4 bulan, 5 bulan misalnya, maka itu nanti tidak sesuai ekspektasinya, ya. Sehingga di sini harus diadakan meeting sesuai dengan tujuannya tersebut, ya. Itu adalah contohnya.
Kemudian catatan isu, bagaimana membuat catatan isu? Nah, ini adalah untuk penelusuran ya, salah satunya penelusuran progresnya apabila suatu saat ditanyakan. Misalnya di sini server cost-nya 10% lebih banyak dari yang direncanakan. Ya, ini yang melaporkan siapa, kemudian statusnya bagaimana, siapa yang meng-ACC dari laporan tersebut ya. Kemudian harus juga ada catatan tentang hal yang dideskripsikan ini ya. Nah, bagaimana saran peningkatan komunikasi proyeknya ya. Nah, di sini sangat penting keterampilan dalam berkomunikasi ketika mengelola proyek ya. Terlebih apabila stakeholder kita adalah lebih dari satu pihak ya. Misalnya stakeholder kita berhubungan sama customer kita atau klien, ditambah lagi sponsor dana, kemudian ditambah lagi dari pihak pemerintah misalnya. Nah, biasanya sering terjadi konflik. Utamanya adalah dari sisi penggunaan biasanya ya. Nah, ini tentu sangat membutuhkan kemahiran dalam keterampilan mengelola konflik tersebut ya. Nah, sekali lagi dalam menyampaikan komunikasi proyek ada baiknya menggunakan template yang sama ya. Kemudian jika memungkinkan bangun infrastruktur komunikasi ya. Dalam hal ini misalnya cukup melalui, kalau saat ini ya misalnya conference ya, video conference ataupun mungkin yang lainnya, maka gunakan standar itu sebagai komunikasi selama proyek berlangsung ya. Jika akan membangun infrastruktur komunikasi sendiri misalnya ya, itu juga bisa ya. Jadi saran peningkatan komunikasi proyek antara lain yang paling penting adalah keperluannya dalam mengelola konflik ya, karena di sini utamanya untuk berhubungan dengan stakeholder yang beragam ya kepentingannya. Baik, demikian teman-teman, mudah-mudahan menjadi wacana Anda ketika akan membangun sebuah project team ya. Sangat penting sekali utamanya dalam mengkomunikasikan project IT kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda senantiasa sehat ya. Semangat selalu, sampai jumpa pada sesi berikutnya di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.